Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah jika kabar anak-anak ibu hari ini baik. Semoga kedepannya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Nah, jadi sebelum ibu memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Aku ya, tolong dipimpin ya, Nak. Bu. Siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya ibu mengabsen dulu. Siapa yang gak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Dari 10 siswa hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah, berarti anak-anak ibu ini semangat untuk belajar pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena di sini ibu guru baru ditugaskan untuk mengajar di kelas 7 dengan mata pelajaran PAI karena guru pelajaran PAI kalian yang minggu kemarin gak bisa hadir dan jadi diamanahkan oleh kepala sekolah untuk ibunya menggantikan. Di sini nama ibu Rahayu Widayanti, sering dipanggil Ibu Ayu. Jadi anak-anak jika ingin memanggil ibu dengan panggilan Ibu Ayu aja ya. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak. Ibu harap pelajaran kita akan berlangsung tertib sampai akhir pelajaran nanti. Sebelum ibu membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, ibu ingin bertanya, minggu kemarin kalian membahas apa? Sholat fardu. Sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? Siapa yang tahu? 5, Bu. Sholat fardu, iya, sholat fardu ada 5. Nah, berkenaan dengan sholat fardu ini, materi kita pada pagi hari ini adalah tata cara sholat jenazah. Nah, sebelum ibu melangkah jauh tentang tata cara sholat jenazah ini, ibu akan memberikan dulu tujuan dari kita mempelajari ini. Yang pertama adalah ketika kita sudah mengetahui, maka kita wajib untuk membantu. Ketika kita sudah terjun ke masyarakat, maka kita harus membantu ketika ada yang meninggal dunia. Nah, iya. Ini umpamanya nih. Siapa ketua kelasnya tadi? Rahul. Ya, Rahul nih sudah hafal, sudah khatam ini, sudah tahu tentang hukum, syarat, terus rukunnya. Maka Rahul wajib membantu ketika ada yang meninggal di desanya, gitu. Nah, ibu akan langsung menanyakan kepada kalian, apa sih? Yang pertama tuh apa sih hukumnya? Hukum dari sholat jenazah apa, anak-anak? Gak tahu, Bu. Gak tahu ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang artinya apa? Jika di suatu kaum ada yang meninggal, kita harus membantu menguburkan. Atau ketika suatu kaum itu sudah melaksanakan kewajibannya, maka satu kaum tersebut tidak berdosa. Tetapi ketika di suatu kaum tersebut belum menggugurkan kewajibannya, maka satu kaum tersebut mendapat dosa, gitu. Jadi kalau di desa kita ada yang meninggal, maka kita nggak ada yang ngurus jenazahnya, maka kita semua berdosa. Nah, merujuk dari kita sudah tahu hukumnya. Yang pertama ya, yang kedua itu ada rujukan dari Al-Quran tentang sholat jenazah. Itu Al-Quran surat Al-A'raf
di sini akan langsung memutarkan ayatnya. Jadi kalian mohon didengarkan, nanti setelah itu kita baca sama-sama, oke? Di sini Ibu menggunakan medianya yang pertama poster, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada sound system. Jadi siapa yang di sini berkenan membantu Ibu? Ayo ketua kelas, ya. Bantu Ibu untuk menghidupkan sound systemnya. Terima kasih kepada ketua kelas sudah membantu Ibu. Baik anak-anak, tolong didengarkan ya. Ibu akan memutar ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong didengarkan. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Terlebih dahulu baru kalian ikuti bacaan Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum. Fa idza jaa ajaluhum. La yastakhiruna sa'ah. La yastakhiruna sa'ah. Wala yastaqdimun. Wala yastaqdimun. Oke, sadaqallahul adzim. Nah, membahas tentang Quran surat Al-A'raf ini yang menjelaskan tentang kematian atau maut, bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti kecuali kematian. Dan kita harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Baiklah, bisa dibuka bukunya halaman 34 anak-anak. Kita akan langsung lihat tentang yang kedua, ada syarat. Ini dibuat A aja. Yang kedua ada syarat, tolong dicatat ya anak-anak. Syarat dari sholat jenazah ini atau menyolatkan jenazah ini, yang pertama suci dari hadas kecil dan besar. Kenapa harus suci, Bu? Iyalah karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa untuk si mayit agar dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Begitu anak-anak. Yang kedua ada mayit sudah dikafani atau mayit sudah disiapkan. Nggak boleh kita akan melaksanakan sholat jenazah terus mayitnya belum dikafani, belum dimandikan, begitu ya. Yang pertama itu sudah dimandikan, yang kedua sudah dikafani, baru yang ketiga disolati. Nah, yang ketiga itu menghadap kiblat. Nah, Ibu garis bawah ini. Untuk mayit laki-laki menghadap kiblatnya, seorang imam itu berdiri di samping kepala si mayit. Nah, untuk yang mayit perempuan itu, sang imam berdiri di samping perut, samping kiri mayit perempuan, begitu. Udah, dari syarat ini tolong dicatat ya. Yang pertama tadi suci, yang kedua apa? Syarat. Sudah dikafani. Yang ketiga ada menghadap kiblat. Nah, Ibu langsung akan membahas tentang rukun. Tolong dengarkan ya. Yang ketiga, yang terakhir itu ada rukun. Bella. Rukun di sini yang pertama itu ada niat. Siapa yang udah tahu niatnya gimana? Belum ya. Ibu akan kasih tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'ata kabiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ketika untuk mayit laki-laki niatnya gimana? Mayyiti hadzal mayyiti hadzal. Nah, ketika untuk mayit perempuan niatnya diganti hadihi. Baik, Ibu akan contohkan yang untuk perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyiti arba'ata kabiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ketika menjadi makmum.
Nah, ketika menjadi imam gimana Bu niatnya? Sama aja, tinggal diganti aja kan. Jadi yang pertama tadi niat ya, yang kedua itu setelah niat membaca suratul Fatihah. Gimana? Seperti sholat biasanya Bu, gitu. Yang ketiga ada membaca doa. Doanya itu yang pertama, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ketika untuk mayit apa? Bu. Laki-laki. Nah, ketika untuk mayit laki-laki niatnya diganti Bu. Ketika untuk mayit perempuan diganti gitu ya. Nah, Ibu akan mencontohkan untuk mayit laki-laki, mayit perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Begitu. Setelah doa Allahumma ighfir laha ada doa lagi. Doa yang terakhir, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kembali Ibu ingatkan, ku untuk Laki-laki. Ha untuk Perempuan. Tuh. Nah, jadi Ibu akan langsung mempraktekkan biar anak-anak Ibu tahu. Minggu depan Ibu ingin kalian sudah bisa untuk mempraktekkan sendiri ya. Oke? Bila yang pertama Ibu praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat usolli ala hadil mayyiti arba'a takbiratin faradul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi. Begitu anak-anak Ibu. Jadi setelah kita tahu yang pertama hukum, yang kedua syarat, yang ketiga niat, ada nggak yang ingin bertanya kepada Ibu? Ada Bu. Ada ya. Siapa namanya Nak? Iya. Oke, dia bertanya apa Nak? Bu, boleh tidak perempuan ikut menyolati jenazah? Oke, pertanyaan dia, boleh nggak ketika perempuan ikut menyolati jenazah? Tentu saja boleh. Karena apa? Ya karena itu tadi kan kita masa harus ada tuntutan itu harus laki-laki aja enggak. Nah, sholat jenazah ini umum untuk siapa saja yang ingin menyolati. Begitu. Bagaimana? Maria sudah paham? Sudah Bu. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Siapa ketua kelas ya? Rahul tadi namanya. Nanya apa Nak? Bagaimana jika mayat itu jauh, tetapi kita ingin menyolati mayat tersebut Bu? Jika mayatnya jauh, nah ini untuk pembahasan minggu depan ini juga bisa. Kalau mayatnya jauh, kita akan melakukan sholat goib. Sholat apa Nana? Sholat goib. Kenapa harus sholat goib? Ya kan karena jarak kita sama si mayat itu jauh, daripada kita jauh-jauh ke sana. Kan Allah sudah mengatur dalam tata cara sholat jenazah ini menggunakan sholat goib begitu. Dan Ibu akan menjelaskan sholat goib ini untuk minggu depan. Ya anak-anak, sholat goib ini minggu depan serta Ibu kasih tugas nanti tentang sholat jenazah ini. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, siapa namanya? Kamal. Kamal. Bertanya apa Nak? Adakah ketentuan orang yang ikut menyolati jenazah? Ketentuan orang dalam menyolati jenazah itu tidak ada ketentuan seperti sholat Jumat. Jika sholat Jumat itu 40 orang, harus 40 orang, maka sholat jenazah tidak begitu. Sholat jenazah ini, pertanyaan si Kamal sama si Lia ini berkaitan. Si Lia mengatakan bahwa menanyakan
perempuan boleh nggak ikut sholat jenazah? Tentu saja boleh. Begitupun dengan jawaban Kamal. Jika satu saja yang sudah menggugurkan kewajibannya, maka yang lain tidak berdosa. Di situ sudah dicantumkan di hukumnya. Satu orang saja sudah menggugurkan maka tidak apa-apa. Jadi satu orang pun bisa begitu. Tetapi kebanyakan orang yang menyolati jenazah itu biasanya laki-laki begitu. Enggak membatasi perempuan, boleh. Jadi begitu Kamal. Bagaimana? Udah bisa menerima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Dari sholat jenazah ini Ibu ada juga sih sebenarnya yang doa ketika untuk si mayit ini panjang, tetapi karena biasanya yang dipakai dalam masyarakat itu doanya yang pendek seperti Allahumma ighfir lahu, seperti itu yang pendek saja begitu. Bagaimana Nana Ibu? Udah paham? Sudah, Bu. Ya. Masih ada yang ingin bertanya nggak? Bu, ya. Ibu kasih tugas saja ya untuk minggu depan, tolong diingat. Tugasnya yang pertama, dicatat ya. Yang pertama itu menuliskan rujukan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. Nah, jadi kalian menulis di buku begitu. Jadi Ibu akan memeriksanya lagi setelah kalian mengerjakan tugasnya. Yang kedua, kalian harus menghafalkan ayat yang berkenaan ini tadi, Al-Quran surat Al-A'raf ini harus kalian hafalkan ya. Nah, yang ketiga tugasnya menghafalkan dari niat yang pertama sampai doa yang terakhir. Bisa Nana? Bisa, Bisa, Bu. Oke. Nah, itu tugasnya yang berkenaan dengan materi Ibu ini. Apa lagi? Apa lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Ada ya? Baiklah. Ibu akan mengevaluasi lagi apa saja yang sudah kalian dapatkan di materi Ibu. Oke. Yang pertama, Ibu akan menghapus ya. Hukum dari sholat jenazah adalah Fardu fardu kifayah. kifayah. Aplaus untuk kalian semua. Nah, syarat yang pertama dari sholat jenazah itu apa? Suci. Suci, iya suci. Suci dari hadas kecil dan besar. Besar. Habis itu, yang pertama dari rukunnya apa? Niat. Niat. Aplaus untuk kalian semua. Karena kalian belum hafal betul tentang Al-Quran surat Al-A'raf ini, maka Ibu tidak akan menanyakan itu. Tetapi ingat, itu tadi menjadi apa? Menjadi Tugas ya. Tugas. Iya, tugas. Jadi jangan sampai lupa tugasnya ya, anak. Ibu. Kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari materi Ibu ini apa? Ada yang tahu kesimpulannya? Nggak ada. Nggak ada. Gimana ini? Kesimpulannya yang pertama itu ketika kita kan makhluk sosial, jadi kita nggak boleh tuh egois. Ketika kita makhluk sosial itu harus mengurus jenazah dengan baik dan benar. Yang pertama itu ada memandikan. Yang kedua ada mengapani. yang ketiga Menyolati. yang keempat Menguburkan. Oke, menguburkan. Kesimpulan yang kedua yang akan Ibu kasih tahu sama kalian, jika kita umat muslim, maka kita harus membantu dengan cara ketika kita sudah mempelajari ini, kita harus mengamalkannya dalam kehidupan Sehari-hari. Gitu. Oke, Bu Kira cukup materi kita pada pagi hari ini karena waktunya sudah habis juga ya kan? Ya, Bu. Maka kesimpulannya tadi tahu kan udah kesimpulannya. Nah, Tugasnya jangan lupa ya Nana. Apa tadi yang pertama? Menulis menulis ini rujukan
tentang sholat jenazah, Al-Quran surat Al-A'raf. Habis itu mengetahui hukumnya. Yang ketiga itu menghafalkan Quran surat Al-A'raf ini. Terus yang keempat ada menghafalkan rukunnya. Bisa? Bisa. Bisa Bu. Ingat. Mungkin cukup sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita diberikan kesempatan lagi untuk minggu depan bertemu dengan Ibu. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Jika salah kata Ibu mohon maaf. Akhirnya Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugasnya jangan lupa ya, Nana. Ya, Bu.